Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang perjalanan hidup Jaka Tingkir hingga wafat. Dalam tradisi Jawa, Jaka atau Joko Tingkir atau Mas Karbet adalah pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Pajang, yang memerintah pada tahun 1549 sampai tahun 1582 dengan nama Sultan Hadiwijaya. Nama aslinya adalah Mas Karbet, lahir pada tanggal 18 Jumadil akhir tahun Dalmangsa 8, menjelang subuh. Guru pertamanya adalah Sunan Kalijaga. Dia juga berguru pada Ki Ageng Selo, dan dipersaudarakan dengan ketiga cucu Ki Ageng Selo yaitu Ki Jurumertani, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Panjawi. Di samping tampan dan jagoan, sayangnya pemuda Jaka Tingkir alias Mas Karbet ini juga sedikit nakal, alias mata keranjang. Jaka Tingkir kemudian berguru pada Ki Ageng Banubiru atau Ki Kebokanigoro, yaitu saudara tua ayahnya. Dalam perguruan ini ada murid yang lain, yaitu Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wuragil. Babat Tanah Jawi selanjutnya mengisahkan, Jaka Tingkir ingin mengabdi ke ibu kota Demak. Beberapa kejadian menarik mengikuti Jaka Tingkir, baik dalam perjalanan menuju Demak maupun pada saat mengabdi di Demak. Para pujangga zaman dahulu mempunyai kebiasaan, atau semacam kode etik, berupa menghaluskan kisah atas suatu kejadian yang menyangkut raja, atau istana yang kurang sepantasnya diceritakan dengan menggunakan kisah kiasan. Ada beberapa kisah kiasan yang mengikuti perjalanan hidup Jaka Tingkir alias Mas Karbet. Salah satunya dalam perjalanan ke Kerajaan Demak, zaman dahulu sebagai alat transportasi dipergunakan getek atau rakit bambu melalui sungai. Saat itu Jaka Tingkir ditemani oleh teman seperguruannya, Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wuragil. Versi kisah kiasan dari pujangga, dikisahkan bahwa dalam perjalanan itu, di Kedung Srengenge, Jaka Tingkir diserang oleh segerombolan buaya. Karena jagoan, Jaka Tingkir berhasil mengalahkan buaya-buaya tersebut, dan sebagai tebusannya dalam melanjutkan ke Demak, Jaka Tingkir dikawal oleh buaya-buaya di sebelah kiri, kanan depan dan belakang sebanyak masing-masing 40 ekor. Para pujangga pun menciptakan gending atau atas kejadian tersebut yang terkenal hingga kini, yaitu lagu Sigromilir. Kejadian sesungguhnya atas versi kisah kiasan tersebut adalah sebagai berikut. Ketika tiba di suatu desa, dalam perjalanan ke Demak tersebut, Jaka Tingkir melihat di tepian sungai ada beberapa gadis yang sedang mencuci baju. Dasar Jaka Tingkir yang mata keranjang, menggoda para gadis tersebut. Para pemuda di desa tersebut tidak suka atas kelakuan Jaka Tingkir, maka terjadilah perkelahian yang berlanjut dengan pengeroyokan terhadap Jaka Tingkir dan 3 temannya. Karena Jaka Tingkir dan ketiga temannya cukup digdaya atau jagoan, mereka sanggup mengalahkan para pemuda sekampung tersebut, dan sebagai tebusannya Jaka Tingkir dikawal menuju Demak oleh para pemuda desa tersebut. Prestasi Jaka Tingkir sangat cemerlang meskipun tidak diceritakan secara jelas dalam Babat Tanah Jawi. Hal itu dapat dilihat dengan diangkatnya Jaka Tingkir sebagai Adipati Pajang bergelar Adipati Hadiwijaya. Ia juga menikahi Ratu Mas Cempaka, putri Sultan Trenggono. Sepeninggal Sultan Trenggono tahun 1546, putranya yang bergelar Sunan Prawoto seharusnya naik tahta, tapi kemudian dia tewas dibunuh Aryo Penangsang pada tahun 1549. Aryo Penangsang membunuh karena Sunan Prawoto sebelumnya juga membunuh ayah Aryo Penangsang yang bernama Pangeran Sekar Sedalapen, sewaktu dia menyelesaikan sholat asyar di tepi Bengawan sore. Pangeran Sekar merupakan kakak kandung Trenggono, sekaligus juga merupakan murid pertama Sunan Kudus. Pembunuhan-pembunuhan ini dilakukan dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober. Selain itu, Aryo Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri, suami dari Ratu Kalinyamat, yang menjadi Bupati Jepara. Kemudian Aryo Penangsang mengirim utusan untuk membunuh Hadiwijaya di Pajang, tapi gagal. Justru Hadiwijaya menjamu para pembunuh itu dengan baik, serta memberi mereka hadiah untuk mempermalukan Aryo Penangsang. Sepeninggal suaminya, Ratu Kalinyamat, adik Sunan Prawoto, mendesak Hadiwijaya agar menumpas Aryo Penangsang, karena hanya ia yang setara kesaktiannya dengan Adipati Jipang tersebut. Hadiwijaya segan memerangi Aryo Penangsang secara langsung karena sama-sama anggota keluarga Demak dan merupakan saudara seperguruan sama-sama murid Sunan Kudus. Maka Hadiwijaya pun mengadakan sayembara. Barang siapa dapat membunuh Aryo Penangsang akan mendapatkan tanah Pati dan Mentaok atau Mataram sebagai hadiah.
Sayembara diikuti kedua cucu Ki Ageng Selo, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi. Dalam perang itu, Ki Jurumartani, kakak ipar Ki Ageng Pemanahan, berhasil menyusun siasat cerdik, sehingga Sutawijaya yaitu, anak Ki Ageng Pemanahan, dapat menewaskan Aryo Penangsang. Setelah menusukkan tombak Kiai Pleret ketika Aryo Penangsang menyeberang Bengawan Sore, dengan mengendarai kuda jantan Gagak Rimang. Setelah peristiwa tahun 1549 tersebut, pusat kerajaan tersebut kemudian dipindah ke Pajang dengan Hadiwijaya sebagai raja pertama. Demak kemudian dijadikan kadipaten dengan anak Sunan Prawoto yang menjadi adipatinya. Hadiwijaya juga mengangkat rekan-rekan seperjuangannya dalam pemerintahan. Mas Manca dijadikan Pati bergelar Patih Mancanegara, sedangkan Mas Wila dan Ki Wuragil dijadikan menteri berpangkat Ngabehi. Sesuai perjanjian sayembara atas keberhasilan membunuh Aryo Penangsang, Ki Panjawi mendapatkan tanah Pati dan bergelar Ki Ageng Pati. Sementara itu, Ki Ageng Pemanahan masih menunggu karena seolah-olah Hadiwijaya menunda penyerahan tanah Mataram. Sampai tahun 1556, tanah Mataram masih ditahan Hadiwijaya. Ki Ageng Pemanahan pun segan untuk meminta. Sunan Kalijaga selaku guru tampil sebagai penengah kedua muridnya itu. Ternyata, alasan penundaan hadiah adalah dikarenakan rasa cemas Hadiwijaya ketika mendengar ramalan Sunan Prapen, bahwa di Mataram akan lahir sebuah kerajaan yang mampu mengalahkan kebesaran Pajang. Ramalan itu didengarnya saat dia dilantik menjadi raja usai kematian Aryo Penangsang. Sunan Kalijaga meminta Hadiwijaya agar menepati janji, karena sebagai raja ia adalah panutan rakyat. Sebaliknya, Ki Ageng Pemanahan juga diwajibkan bersumpah setia kepada Pajang. Ki Ageng Pemanahan pun bersedia. Maka Hadiwijaya pun rela menyerahkan tanah Mataram pada kakak angkatnya itu. Tanah Mataram adalah bekas kerajaan kuno, bernama Kerajaan Mataram yang saat itu sudah tertutup hutan, bernama Alas Mentau. Ki Ageng Pemanahan sekeluarga, termasuk Ki Jurumertani, membuka hutan tersebut menjadi Desa Mataram. Meskipun hanya sebuah desa namun bersifat perdikan atau simaswatantra. Ki Ageng Pemanahan yang kemudian bergelar Ki Ageng Mataram, hanya diwajibkan menghadap ke Pajang secara rutin, sebagai bukti kesetiaan tanpa harus membayar pajak dan upeti. Dalam sejarah ini diceritakan kematian Jaka Tingkir atau Hadiwijaya, setelah pecahnya perang akibat pemberontakan Sutawijaya. Sutawijaya adalah putra Ki Ageng Pemanahan yang juga menjadi anak angkat Hadiwijaya. Sepeninggal ayahnya Ki Ageng Pemanahan tahun 1575, Sutawijaya menjadi penguasa baru di Mataram, dan diberi hak untuk tidak menghadap selama setahun penuh. Waktu setahun berlalu dan Sutawijaya tidak datang menghadap. Hadiwijaya mengirim Ngabehi Wilamarta dan Ngabehi Wuragil untuk menanyakan kesetiaan Mataram. Mereka menemukan Sutawijaya bersikap kurang sopan dan terkesan ingin memberontak. Namun kedua pejabat senior itu pandai menenangkan hati Hadiwijaya melalui laporan mereka yang disampaikan secara halus. Tahun demi tahun berlalu, Hadiwijaya mendengar kemajuan Mataram semakin pesat. Ia pun kembali mengirim utusan untuk menyelidiki kesetiaan Sutawijaya terhadap Pajang. Kali ini yang berangkat adalah Pangeran Benawa, yaitu sang putra mahkota, Aryo Pamalat, yaitu menantu Jaka Tingkir atau Hadiwijaya yang menjadi Adipati Tuban, serta Patih Mancanegara. Ketiganya dijamu dengan pesta oleh Sutawijaya. Di tengah keramaian pesta, putra sulung Sutawijaya yang bernama Raden Rangga membunuh seorang prajurit Tuban yang didesak Aryo Pamalat. Aryo Pamalat sendiri sejak awal kurang suka dengan Sutawijaya sekeluarga. Maka sesampainya di Pajang, Aryo Pamalat melaporkan keburukan Sutawijaya, sedangkan Pangeran Benawa menjelaskan kalau peristiwa pembunuhan tersebut hanya kecelakaan saja. Hadiwijaya menerima kedua laporan itu dan berusaha menahan diri. Pada tahun 1582 seorang keponakan Sutawijaya yang tinggal di Pajang, bernama Raden Pabelan dihukum mati, karena berani menyusup ke dalam keputrian menemui Ratu Sekar Kedaton, yaitu putri bungsu Hadiwijaya. Ayah Pabelan yang bernama Tumenggung Mayang, dijatuhi hukuman buang atau pengasingan, karena diduga ikut membantu anaknya. Ibu Raden Pabelan, yang merupakan adik perempuan Sutawijaya meminta bantuan ke Mataram. Sutawijaya pun mengirim utusan untuk merebut Tumenggung Mayang dalam perjalanan pembuangannya ke Semarang. Perbuatan Sutawijaya itu menjadi alasan Hadiwijaya untuk menyerang Mataram. Perang antara kedua pihak pun meletus. Pasukan Pajang bermarkas di Prambanan dengan jumlah lebih banyak, namun menderita kekalahan.
Hadiwijaya semakin tergoncang mendengar Gunung Merapi tiba-tiba meletus, dan laharnya ikut menerjang pasukan Pajang yang berperang dekat gunung tersebut. Dalam perjalanan pulang, ia singgah ke makam Sunan Tembayat, namun tidak mampu membuka pintu gerbangnya. Hal itu dianggapnya sebagai firasat kalau ajalnya segera tiba. Hadiwijaya melanjutkan perjalanan pulang. Di tengah jalan ia jatuh dari punggung gajah tunggangannya, sehingga harus diusung dengan tandu. Sesampainya di Pajang, datang makhluk halus anak buah Sutawijaya bernama Ki Jurutaman memukul dada Hadiwijaya, membuat sakitnya bertambah parah. Hadiwijaya berwasiat supaya anak-anak dan menantunya jangan ada yang membenci Sutawijaya, karena perang antara Pajang dan Mataram diyakininya sebagai takdir. Selain itu Sutawijaya sendiri adalah anak angkat Hadiwijaya yang dianggapnya sebagai putra tertua. Pada cerita rakyat dinyatakan bahwa sebenarnya Sutawijaya adalah anak kandung Hadiwijaya dengan anak Ki Ageng Selo. Hadiwijaya alias Jaka Tingkir akhirnya meninggal dunia tahun 1582. Ia kemudian dimakamkan di Desa Butuh, yaitu kampung halaman ibu kandungnya. Hadiwijaya memiliki beberapa orang anak, putri-putrinya antara lain dinikahkan dengan Panji Wiryakrama Surabaya, Raden Pratanu Madura, dan Aryo Pamalat Tuban. Adapun putri yang paling tua dinikahkan dengan Aryo Pangiri Bupati Demak. Aryo Pangiri sebenarnya adalah anak Raja Demak Sunan Prawoto, yang seharusnya memang Aryo Pangiri sebagai penerus garis suksesi Sultan Demak. Aryo Pangiri didukung Panembahan Kudus, yaitu pengganti Sunan Kudus, untuk menjadi raja. Pangeran Benawa sang putra mahkota disingkirkan menjadi Bupati Jipang. Aryo Pangiri pun menjadi raja baru di Pajang dengan nama Tahta Ngawantipura. Begitulah pembahasan singkat kali ini tentang Jaka Tingkir yang semoga bisa menambah ilmu sejarah untuk kalian semua.